Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fatur Rahman. Di sini saya akan mencoba untuk membuktikan salah satu teorema yang berhubungan dengan bola dan bidang. Baik, langsung saja kita coba ya. Kita mulai. Di sini saya memiliki satu teorema yang berbunyi diberikan bidang E dan bola berpusat di P. Misalkan F kaki ruas garis tegak lurus dari P ke E, maka hanya tepat satu di antara tiga pernyataan berikut berlaku. Yang pertama, ada setiap titik di E di luar bola. Yang kedua, F di bola dan E bidang singgung bola di F. Yang ketiga, F di dalam bola dan bidang E memotong bola di lingkaran yang berpusat di F. Dari teorema ini bisa kita ketahui ada lingkaran P, lingkaran yang berpusat di P, dan ada bidang E. Setelah itu kita juga ada F, itu adalah kaki ruas garis tegak lurus dari P ke E. Kalau digambar itu mungkin nanti karena setiap kasus itu gambarnya berbeda. Baiklah, cukup yang diketahui dari ini dulu. Selanjutnya yang dibuktikan ya. Yang kita buktikan adalah satu di antara tiga pernyataan ini itu benar. Sebentar. Kelupaan. Bisa ditulis sih. Jadi ini kan ruas garis tegak lurus dari P ke E. Berarti bisa dibilang itu kita anggap titik E ya, di bidang E. Di bidang E kita namai titik F. Oh ya, sudah dinamakan titik F. Berarti PF itu berarti tegak lurus dengan bidang E. Buktikan satu di antara tiga pernyataan ini berikut berlaku. Satu dari tiga pernyataan berikut ini benar atau berlaku. Lupa pernyataannya. Kan setiap titik di E di luar bola. Berarti kita misalkan itu satu titik selain F yang ada di bidang E. Kita namakan titik M. Berarti kita buktikan titik M yang terletak TM pada bidang E itu terletak di luar bola.
kedua, kita harus membuktikan F di bola berarti F itu pada bola dan bidang E itu menyinggung bola di titik F. E menyinggung bola di titik F. Lalu yang ketiga, F di dalam bola dan bidang E memotong bola di lingkaran yang berpusat di F. Berarti kan di kalimat dan bidang E memotong bola di lingkaran yang berpusat di F. Berarti kita harus membuktikan bahwa F itu titik pusat dari pepotongan bola dan bidang. Harus dibuktikan potongan dari bidang sama bolanya itu berbentuk lingkaran, ya. Bisa dibilang seperti itu juga. Berarti ini kondisi F di dalam bola bidang E memotong bola di lingkaran yang berpusat di F. Dibuktikan bentuk potongannya itu berbentuk bola dengan F sebagai titik pusat. Sekarang kita buktikan. Oke, kondisi yang pertama itu M pada bidang E terletak di luar bola. Berarti bisa kita gambar ada bola bertitik pusat di P. Oh ya, ini jadi gambar gambar lingkaran, ya, bukan bola, ya. Oke, yep. Nah, ini kan terus seperti bola. Nah, oke. Ada bola yang titik pusatnya di P. Ini kasus pertama, ya. Lalu ada M pada bidang E itu tadi dua bola. Berarti bidang E berada di luar bola. Ya Allah, ada penggaris kok. Oke, ini bidang E.
diketahui F kaki ruas garis, berarti dari titik pusat P ini kaki ruas garis tegak lurus dari P ke E, dari P ke bidang E. Pulpennya agak gede. Ini tegak lurus dari titik P ke E. Nah, P tegak lurus, berarti ini titik F ya, yang ada di bidang E. Di sini kita misalkan sebagai M itu sebagai titik yang mewakili seluruh garis seluruh titik di bidang E. Berarti sini kita buat seumpama titik M di sini ya. Dari gambar ini bisa dilihat karena F itu terletak di luar bola, berarti otomatis jari-jari bolanya berarti PF. Oke, yang pertama itu bisa kita simpulkan PF itu lebih besar daripada R. Karena kenapa kok bisa begitu? Karena F ini pada bidang M dan bidang M di luar dari bola P. Berdasarkan berdasarkan teorema ruas garis terpendek ke sebuah bidang dari titik di luar bidang adalah ruas garis yang tegak lurus bidang. Dari teorema itu berarti PF itu sudah menjadi ruas garis terpendek dari jarak titik P ke bidang E. Berarti karena dia adalah ruas garis terpendek, otomatis dari jarak dari titik yang kita misalkan M sebagai pewakilan, kan tadi sudah kita terpendek, jadi kan otomatis kan M itu selain F ya, kan jelas kita pilih selain itu buat membuktikan buat mewakilkan titik di bidang E selain F. M itu sebagai pewakilannya, berarti kan jarak PM, karena PF adalah terpendek, jarak PM itu lebih dari PF. Ini kenapa? Karena tadi alasannya itu PF adalah ruas garis terpendek dari titik di luar bidang M. Dari sini bisa kita dari langkah 1 sama 2 bisa kita lihat bahwa PF lebih dari R dan PM lebih dari PF. Kita bisa menggunakan sifat transitif sehingga hasilnya itu PM lebih dari R. Dari langkah 1 sama 2 itu transitif.
karena sudah kita dapatkan PM lebih dari R, dapat kita simpulkan bahwa M gimana ya, disimpulkan begini aja simpulnya. Dapat kita simpulkan karena M berada di luar, maksudnya karena PM itu lebih dari R, berarti otomatis M itu berada di luar bola. M berada di luar bola dan bola ya, dan M mewakili titik lain pada bidang E. Jadi setiap titik pada bidang E itu berada di luar bola. Nah, sudah terbukti. Kita lanjut ke yang kedua. F di dalam bola dan bidang E memotong bola dan bidang E menyinggung bola di titik F. Oke, kita gambar dulu. Syaratnya bidang menyinggung bola itu apabila titik singgungnya jarak dari P ke F yang berada di bidang itu panjangnya sama dengan jari-jari bola. Kita gambar sebentar. Kita gambar bidangnya. Oke. F pada bola, E menyinggung bola. E itu menyinggung bola. Ini titik P dan ini yang pada sini titik F. F pada bola dan bidang E menyinggung bola di titik F. Berarti di sini yang bisa kita simpulkan itu PF
sama dengan R. Nah, titik F itu apa namanya, F itu sebagai titik singgung, apa namanya ya, karena titik F itu menjadi titik singgung bidang E terhadap bola. Nah, dari sini sama dari yang sebelumnya kan, yang tegak lurus, teorema yang menyatakan ruas garis terpendek itu ruas garis terpendek dari sebuah titik di luar bidang E, luar bidang, yang itu adalah ruas garis yang tegak lurus dari titik P ke bidang F. Berarti kita misalkan lagi, kali ini kita misalkan L, titik yang sama, yang berada di bidang yang sama dengan titik F ya, titik L sama. Karena itu adalah ruas garis terpendek, berarti kan otomatis PF bukan, salah, PL bukan PF, maaf, PL itu lebih dari PF. Itu karena PF ruas garis terpendek dari titik P yang berada di luar bidang M. Bidang M. Oh ya Allah, salah. Di luar bidang E. Astagfirullahaladzim. Nah, oke. Berada di luar bidang E. Nah itu dari sini kita ketahui bahwa bidang itu menyinggung bola karena hanya ada satu titik, yaitu titik F yang berada di dalam bola, dan titik lainnya di luar bola sebagai perwakilan. Ya, maka otomatis kan sudah terbukti bahwa bidang E itu menyinggung bola di titik F. Dari sifat itu kan transitif ya, berarti PL lebih dari R. Nah, angka 1, 2 transitif. Berarti dapat dibuat kesimpulan dari langkah dari yang satu ini, dari langkah 1 itu F berada pada bola, pada kulit bolanya. F berada pada bola dan dari PL lebih dari R, berarti kan bisa kita simpulkan titik L itu berada di luar berada di luar bola, karena titik L itu mewakili L
berada di luar bola. Karena L itu mewakili setiap titik yang ada pada bidang E, dan L mewakili setiap titik pada bidang E sehingga terbukti bahwa setiap titik pada bidang itu setiap titik pada bidang E selain titik F berada di luar bola. Baik, kita lanjut ke kemungkinan ketiga. Oke, pada kemungkinan ketiga itu menyatakan F di dalam bola, bidang E memotong bola di lingkaran yang berada di titik F. Berarti kita buktikan bidang potongannya berada di lingkaran dengan titik pusat F. Dengan titik pusat ya F. Selanjutnya pada kasus ketiga itu F berada di dalam ya. Woi. Ya Allah, kok gak makan? Nggak kayak bola jadinya kan ya. Oke. Ini bidangnya itu berada di dalam bola seperti ini. Terus ini agak di dalam sih, memotong. Bukan bidangnya disebut F-nya yang berada di dalam bola. Ini berada di belakang bola. Oke, dah. Ya Allah. Oke. Ayo. Sekarang ini ada titik pusatnya itu P, lalu DF-nya itu berada di bidang E. Nah, DF. Nah, caranya ini ke sini ya. Nah, dari gambar ini pantasan kok ada yang enggak miss. Oke, sebentar aku perbaiki dulu gambarnya. Oke, nah, dari sini bisa kita lihat ya. Sebentar. Oke, dari sini bisa kita lihat
Jadi PF, karena F merupakan titik di bidang E dan F berada di dalam bola, otomatis bidang E memotong bola tersebut. Nah, kita buktikan bahwa titik potongannya itu membentuk bidang lingkaran dengan titik F sebagai titik pusatnya. Dari sini kita bisa melihat ya, kalau kita tarik garis, kita pilih dua titik sembarang ya, dua titik sembarang di bidang E yang berpotongan dengan bola. Kita ambil titik ini ya, semua titik ini adalah titik N, dan titik sini itu titik K. Dan KFN ini itu membentuk garis lurus, bisa dibentuk garis lurus. Dari sini kita bisa melihat ketika K itu berada di bola ya, berada di bola, kita memilih titiknya itu berdasarkan titik potong lingkaran sama bidang itu. Jadi saya ngambilnya itu titik K sama N itu saya ambil dari titik potong bola sama bidangnya. Jadi potongnya itu seumpama di sini sama di sini, itu sebagai titik potongnya ya, dari bola sama bidangnya. Kan definisi dari lingkaran itu menyatakan titik menyatakan bola adalah himpunan titik dalam ruang yang berjarak sama dengan titik tertentu. Nah, titik tertentu adalah titik P. Berarti dari definisi itu kita bisa menyimpulkan ya, K, P dengan kongruen dengan PN karena jaraknya sama. Kan kita mengambilnya itu dari titik potongnya bola. Kalau titik potongnya bola kan otomatis titik K sama N itu berada di bisa dibilang di kulitnya bola itu. Jadi otomatis dari K ke P itu jari-jarinya jaraknya sama. Dari definisi bola, si bola terus K dan P itu titik potong bola dengan bidang E. K, P dan PN kongruen. Dari gambar juga bisa kita dilihat ya, bisa kita kalau buat garis di sini sama di sini. Nah, sini garis lurus dari PFN. Nah, dapat dilihat ada bisa dua buah segitiga KFP dengan segitiga PFN. Di sini bisa kita lihat PF itu kongruen dengan PF itu sendiri. PF itu sendiri karena refleksif. Yang terakhir
kan kita ketahui KP sama PN itu sama, berarti segitiga KPN ini bisa disebut segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, dan dari garis PF ini, dari segitiga sama kaki ini bisa disebut garis tingginya. Garis tingginya. Dalam kalau tidak salah, dari sini kita bisa lihat teorema yang hipotenusa kaki, yang berbunyi jika hipotenusa sama satu kaki dari dua segitiga itu yang bersesuaian itu kongruen, maka kekongruenan itu kesesuaian itu disebut kekongruenan. Nah, kali ini kan sudah kita buktikan bahwa hipotenusa dari segitiga sikus, ini belum ada simbolnya. Nah, ya siku ya. Nah, jadi kan sudah buktikan bahwa PN itu kongruen dengan KP, itu hipotenusanya, lalu kakinya itu PF sama PF, karena itu refleksif. Berarti kita bisa simpulkan bahwa segitiga KPF kongruen dengan segitiga segitiga PFN karena langkah 1 sama 2, 1 dan 2 itu ya itu tadi teorema hipotenusa kaki, ya gitu ya. Hipotenusa kaki atau hipotenusa kaki hipotenusa kaki Nah, dari situ 4 berarti kan diketahui bahwa KF karena ini sudah kita buktikan bahwa KPF sama segitiga KPF kongruen dengan segitiga PFN, maka KF itu juga kongruen atau sama dengan FN akibat dari kekongruenan segitiga KPF dengan segitiga PFN. Nah, karena kan kita sudah memilih titik K dan N sebagai titik yang berbeda, titik perwakilan titik dari seluruh titik yang menjadi titik potong dari bidang E dan bola, maka bisa dibilang kan ditulis saja ya. Karena titik K dan titik N itu menjadi perwakilan dari seluruh titik yang menjadi titik potong bidang E dengan bola,
maka seluruh titik belum ada yang salah, harus disebutkan juga. Sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi oke, kita uraikan kembali. Kan kita buat titik K sama titik N itu menjadi perwakilan dari semua titik, jumlah titik yang tak hingga dari titik potong bola dengan bidang. Dan kita sudah membuktikan bahwa KF itu sama dengan Fn, maka bisa dibilang F itu menjadi titik pusat dari KF sama Fn. Kan definisi dari lingkaran itu kan himpunan semua titik yang berjarak sama himpunan semua titik di bidang yang sama himpunan semua titik yang berjarak sama dengan suatu titik tertentu yang juga berada di bidang yang sama. Jadi di sini itu titik F kan titik sudah kita buat titik K, N itu menjadi titik potong bidang E dengan bola. Otomatis kan titik K sama N itu berada di bidang yang sama. Nah, setelah berada di bidang yang sama, kita juga sudah membuktikan bahwa KF sama dengan Fn. Jadi jarak F ke K, jarak F ke N itu sama. Nah, sudah ada dua titik yang sama. Maksudnya sudah ada dua titik dari dari bidang E. Dari bidang E yang berjarak F itu sama. Berarti seluruh titik potong di bidang E itu berjarak sama ke F. Nah, kalau semua titik potong yang di bola itu, yang titik potong antara bola sama bidang E itu sama, maka otomatis kan sesuai dengan definisi lingkaran, himpunan semua titik pada bidang yang sama yang terletak pada himpunan semua titik yang berjarak sama pada bidang yang sama terhadap titik tertentu. Jadi titik tertentunya titik F. Semua titiknya itu ya titik K sama N sebagai perwakilan itu, bidangnya kan sama-sama E. Berarti itu sudah membuktikan bahwa bidang E memotong bola dengan titik F sebagai pusat dari titik potong yang membentuk bola tersebut. Jadi titik potong bidang E dengan bola dan KN. Oh iya, aku lupa. Ting. KN kongruen dengan Fn, kongruen dengan Fn, F adalah titik pusat dari bidang dari perpotongan bidang E yang berbentuk lingkaran. Oke, selesai. Yap, sudah semua ya. Tiga kasus sudah kita pecahkan. Yang pertama itu semua titik
step titik di E di luar bola itu terjadi jika bidang E terletak di luar bola. Kebalik ya. Ya itu tadi. Bidang E yang terletak di luar bola, berarti setiap titik E berada di luar bola. Kalau bidang E menyinggung bola, ada satu titik yang berada di dalam bola, ya bukan berada di dalam, tapi berada pada bola, dan titik lainnya itu berada di luar bola. Sudah kita ganti yang kedua. Dan yang ini kalimatnya kan F di dalam bola, berarti kan otomatis tidak semua titik berada di dalam bola pada bidang E, hanya beberapa saja. Dan ini bidang E memotong bola di lingkaran yang berpusat di titik F. Berarti kita jadi di sini itu sudah kita buktikan KF sama dengan FN, itu berarti sudah bidang E itu memotong bola berbentuk lingkaran dengan F sebagai titik pusatnya. Di sini kan sudah kita tahu semua ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf, terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan di sini kita belajar bersama, jadi mohon sampaikan kalau ada kesalahan dan diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.